UBD, kembali lagi dengan aku Stefani dan aku Fania. Kali ini kita berada di konten Keeping Up with UBD dengan tema Tahun Baru Imlek nih. Dengan narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Rudi Arijanto, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Halo Pak, gimana nih kabarnya? Halo, selamat siang ya. Kabar baik luar biasa untuk UBD ya. Kalau boleh tahu kesibukan Bapak sekarang apa nih Pak? Saya selain mengajar sehari-hari di Fakultas Sains dan Teknologi di UBD ini, juga sebagai Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi saat ini. Nah, jadi kita mau ngajuin beberapa pertanyaan nih Pak mengenai Tahun Baru Imlek Ya, untuk boleh. menambah wawasan para kawan UBD. Ya. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira sejarah dari Tahun Baru Imlek ini apa sih Pak, supaya kita lebih tahu lagi nih? Ya, sebetulnya Tahun Baru Imlek ini adalah hari di mana memperingati pergantian musim dari musim dingin ke musim semi di Tiongkok. Ya, dari awalnya memang Tahun Baru Imlek dilakukan pada saat bulan pertama tanggal 1 di penanggalan lunar atau penanggalan Imlek, yaitu kalau biasanya orang menyebutnya Ciagwe Ceit gitu ya. Nah, tetapi pada saat zaman dinasti Zhou gitu ya, itu terjadi pergantian Tahun Baru Imlek dipindahkan ke tanggal 22 Desember, yaitu pada saat Tangce. Nah, tetapi pada zaman dinasti Han, Kaisar Han Wuti kemudian memindahkan kembali Tahun Baru Imlek itu ke Ciagwe Ceit, ke tanggal 1 bulan 1 Imlek. Nah, sampai sekarang gitu ya. Jadi perayaan Imlek itu memang kalau dilihat dari sejarahnya memang perayaan untuk pergantian musim dingin ke musim semi. Nah, biasanya kalau Imlek itu kegiatan apa aja sih Pak yang dilakuin? Kalau biasanya kegiatan yang dilakukan pada saat Tahun Baru Imlek, biasanya sebelum Tahun Baru Imlek itu kegiatan-kegiatan itu sudah mulai banyak, sudah mulai dipersiapkan. Biasanya 1 minggu sebelum perayaan itu ada, kalau keluarganya itu masih keluarga yang memegang agama Buddha gitu ya, mereka melakukan persembahyangan leluhur. Biasanya 1 minggu sebelum Imlek itu, atau membersihkan altar. Ya, biasanya di wihara atau di kelenteng, di tempat-tempat ibadah gitu ya, biasanya membersihkan altarnya, kemudian mereka melakukan persembahyangan untuk persiapan Tahun Baru Imlek. Dan pada saat menjelang malam Tahun Baru Imlek, biasanya keluarga mengadakan kegiatan makan bersama atau kumpul bersama pada saat malam Tahun Baru Imlek itu. Biasanya mereka makan bareng-bareng ya, semua kumpul di malam Tahun Baru Imlek. Nah, biasanya di malam Tahun Baru Imlek itu rame ya, orang bakar petasan, main kembang api ya, untuk menyambut Tahun Baru Imlek pada esok harinya. Nah, pada saat Tahun Baru Imleknya pagi-pagi biasanya keluarga juga mempersiapkan acara Tahun Baru Imleknya. Pada umumnya orang yang melaksanakan Tahun Baru Imlek itu memberi hormat atau menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada keluarganya, khususnya mereka ucapkan kepada orang tuanya dulu. Jadi anak kepada orang tuanya. Bahkan ada tradisi juga anak itu bisa sungkem ya, bisa menghormat kepada orang tuanya, mencium kaki orang tuanya untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Itu bagus sekali ya, tradisi itu sangat bagus ya, sebagai penghormatan kepada orang tua di saat Tahun Baru Imlek. Kalau kalian melakukan itu juga, saya rasa angpaunya tambah gede nanti kalau dikasih orang tua gitu, karena orang tua melihat, wah ini anaknya baik nih, anaknya berbakti nih ya, seperti itu. Nah, setelah itu biasanya mereka kemudian paicia ya, atau painen ke rumah-rumah keluarga yang lain ya. Biasanya mereka saling berkunjung ya, saling berkunjung. Nah, itu sampai dilakukan pada saat bulan purnama pertama atau Cap Gome nanti. Itu adalah hari terakhir Tahun Baru Imlek. Setelah Cap Gome, maka
sudah tidak lagi mengucapkan selamat tahun baru Imlek lagi karena batasnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 ya. Oke, berarti untuk kegiatan tahun baru Imlek ini lebih ke arah keluarga nih ya Pak ya? Betul, itu sebagai acara di mana kita berkumpul bersama, Kumpul mengakrabkan keluarga, seluruh iya. keluarga Oke ya. nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau tahun baru Imlek nih kan biasanya nuansanya nih warna merah sama emas nih ya Pak ya? Oh iya. Iya nih, kira-kira ada nggak sih Pak makna di dalam warna merah dan emas itu? Ya, biasanya warna merah ini melambangkan warna kebahagiaan atau kegembiraan. Termasuk warna kuning dan emas ini juga melambangkan warna kegembiraan atau kebahagiaan. Tahun baru Imlek adalah hari gembira, hari yang membahagiakan. Kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, dengan teman-teman begitu ya. Maka itulah kenapa warna merah banyak dipakai oleh keluarga-keluarga yang merayakan tahun baru Imlek ya. Oke. Nah, biasanya kalau tahun baru Imlek juga kan ada makanan-makanan tuh ya Pak. Ya, Nah, kira-kira betul. ada makanan yang emang harus dimakan pada saat tahun baru Imlek gitu nggak sih Pak? Oh iya, memang tahun baru Imlek juga identik ya dengan acara makan-makan betul. ya. Kalau kita kunjungan ke rumah-rumah orang gitu ya, pasti kita akan ditawarin berbagai macam makanan gitu ya. Iya, betul. Tapi biasanya makanan yang pada umumnya yang disediakan pada saat tahun baru Imlek itu antara lain ya, yang pertama adalah mie. Mie ya sebagai lambang panjang usia atau panjang umur, atau mengharapkan bahwa kebahagiaan itu menjadi panjang ya selamanya. Rasa senang itu, rasa gembira itu selamanya. Makanya kenapa mie itu tidak boleh dimakan pada saat duka cita. Itu kan begitu ya. Kalau dalam saat ulang tahun pernikahan boleh, Imlek boleh. Tapi kalau duka cita nggak boleh makan mie. Kenapa kan? Kalau orang berduka cita itu jangan panjang-panjang. Artinya kalau kita berduka jangan lama-lama gitu ya. Harus ada waktunya. Tapi kalau kebahagiaan boleh seumur hidup tetap bahagia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya yang disediakan itu berupa ikan ya. Ikan. Ada yang ikan bandeng, ada pokoknya jenis-jenis ikan yang dimasak, diolah gitu ya. Ada tradisi, bahkan dulu ada tradisi orang mengantarkan ikan bandeng ke keluarganya begitu ya. Biasanya calon menantu juga antar ikan bandeng ke calon mertuanya. Itu ikannya yang gede dipilihnya supaya apa? Wah, ini menantu kesayangan berarti ya. Berarti sangat menghargai calon mertuanya. Nah, ikan ini melambangkan rezeki ya. Itu ada istilahnya di dalam ucapan tahun baru Imlek, Nian Yui. Itu artinya tiap-tiap tahun itu ada kelebihan. Ada bertambah terus kehidupan ekonominya semakin naik step by step. Nah ini makanya ikan menjadi hidangan yang wajib pada saat tahun baru Imlek itu ya, biasanya melambangkan rezeki. Kemudian yang ketiga biasanya yang disediakan ayam atau bebek. Ayam atau bebek. Biasanya ayam direbus ya. Pak Camke ya, atau ayam bebek panggang gitu ya. Biasanya itu enak sekali gitu ya. Kalau kalian makan, apalagi dimakannya pakai nasi Hainam, wah itu mantap gitu ya. Seperti itu. Nah ayam ini juga sebagai simbolisasi bahwa anak atau keturunannya itu menjadi taat. Ketaatan atau lambang keturunan juga, ketaatan atau keturunan. Nah kita lihat ayam atau bebek kalau induknya jalan, anaknya semua ngikut di belakangnya. Itu artinya supaya anak-anak itu taat gitu ya kepada orang tua, perintah orang tua, menurut. Kemudian berikutnya bakso biasanya. Bakso ya. Bakso itu lambang pangkat. Lambang pangkat. Kenapa lambang pangkat? Karena kalau bakso dimasak, kalau dia matang, dia pasti naik ke atas. Betul. Nah, dia timbul ke atas begitu ya, dia timbul ke atas. Nah, itu artinya supaya pangkatnya naik gitu, kedudukannya naik gitu, maksudnya begitu ya. Nah, seperti itu, makanya biasanya bakso juga dimakan pada saat tahun baru Imlek. Dan beberapa
buah atau kue yang juga biasanya disediakan. Biasanya kalau buah itu yang paling umum adalah jeruk ya. Jeruk. Kalau kita mau tahun baru Imlek, kita bisa lihat di mall apa di supermarket Dimana-mana itu ada jeruk. jeruk itu banyak sekali gitu ya. Karena jeruk ini melambangkan rezeki. Ya, melambangkan rezeki. Biasanya kalau dulu orang suka datang pengen ke rumah orang lain, itu biasanya dikasih angpau juga dikasih jeruk satu gitu. Lumayan tuh kalau dia 20 rumah, kalau kasih jeruk lumayan bisa dapat 2 kilo ya. Jadi bisa makan jeruk di rumah banyak ya, seperti itu. Dan makanan yang lain itu tergantung daripada sukunya atau etnisnya, karena biasanya tiap etnis ini ada makanan khasnya masing-masing gitu ya. Oke nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini pasti paling ditunggu-tunggu nih, apalagi bagi kita nih yang masih muda nih, pas tahun baru Imlek. Iya. Yaitu angpau Pak. Oh iya, itu jangan sampai hilang gitu ya. Iya itu Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, makna dari angpau itu apa, sama siapa aja sih Pak yang boleh ngasih angpau gitu? Baik ya, angpau ini sebetulnya ang itu merah, pau itu bungkusan. Jadi dulu sebetulnya anak itu diberikan angpau itu di dalam bungkusan warna merah atau kain berwarna merah. Biasanya kainnya ada talinya ditarik gitu kayak dompet zaman dulu gitu, dimasukin. Tapi sekarang angpau sudah berbentuk kertas ya, jadi uangnya dimasukin ke dalam angpaunya itu atau hungpaunya itu ya. Nah biasanya diberikan kepada anak-anak yang memang masih di bawah asuhan orang tua. Jadi kalau udah dewasa udah nggak dapet gitu ya, atau udah menikah sudah nggak dapet begitu ya. Nah biasanya juga yang boleh memberikan ya sebetulnya siapa saja juga boleh memberikan angpau, karena itu sebagai bentuk apresiasi atau bentuk blessing kepada anak-anak gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, memberikan angpau kepada misalnya keponakannya atau anak tetangga atau siapa ya, seperti itu. Dan ada juga yang bilang, oh kalau belum menikah tidak boleh kasih angpau, katanya kan begitu ya. Kenapa ada anggapan begitu? Karena orang dulu kalau belum menikah dianggapnya kan masih anak-anak gitu kan. Kalau dia sudah menikah berarti kan umurnya sudah 20 tahun ke atas, sudah dewasa gitu ya. Makanya mereka yang belum menikah tidak kasih angpau karena dianggapnya masih di bawah perlindungan orang tua, masih anak-anak. Tetapi sekarang ada yang 30 tahun nggak menikah, gimana nggak ngasih angpau juga gitu kan? Boleh saja sebetulnya ya. Kalau dia sudah kerja, kemudian dia mampu gitu ya, dia mau kasih angpau, sebetulnya boleh saja. Cuman memang dulu memang tradisi begitu karena dianggapnya yang belum menikah itu masih di bawah umur, belum dewasa, makanya tidak memberikan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah biasa kalau Imlek itu kan ada ngomongin tentang hoki atau keberuntungan gitu nih Pak. Nah tahun ini kan tahun kelinci, kira-kira ada semacam feng shui atau apa gitu, gimana Pak? Memang setiap tahun ada tuh ya perhitungan peruntungan gitu ya, perhitungan dari masing-masing sio gitu ya, peruntungan perjalanan kehidupan seseorang gitu. Pada umumnya di tahun kelinci ini memang di tahun ini cukup dikatakan secara perekonomian untuk para pebisnis ini cukup berat tahun ini ya. Itu memerlukan kreativitas buat para pebisnis di tahun ini karena kita melihat bahwa di tahun ini hampir bukan hanya Indonesia tapi seluruh negara di dunia gitu ya, itu terkena imbas dari masalah perang ya, kemudian nanti menimbulkan krisis ekonomi, krisis energi. Nah ini yang perlu diwaspadai juga oleh kita. Nah untuk di Indonesia sendiri gitu ya, kepada teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian yang memang mau mulai berbisnis baru gitu ya, ini harus perlu keberhati-hatian di tahun ini. Paling tidak yang sudah mulai berbisnis atau sudah menjalankan bisnisnya lebih konsentrasi dulu ke bisnis yang sudah ada dulu ya. Memang ada beberapa yang perlu menjadi perhatian, terutama sio-sio tertentu yang misalnya seperti sio kelinci, kemudian sio kuda, sio ayam, dan sio tikus. Tahun ini kalau naik kendaraan itu harus
lebih berhati-hati. Bukan berarti kalau sio yang lain boleh nggak hati-hati gitu, bukan. Tetap harus hati-hati. Tapi khusus yang sio-sio tadi itu harus bisa lebih waspada. Dan kalau bisa menghindari perjalanan jauh. Kalaupun mau perjalanan jauh, jangan sendiri, harus ada orang yang menemani, gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk yang lain, semua dalam kondisi ya ada baik buruknya. Tetap setiap sio, tidak ada yang sio ini tahun ini jelek semua satu tahun, yang ini bagus-bagus semua satu tahun, tidak ada. Pasti ada baik buruknya. Tetapi yang perlu diwaspadai di tahun ini adalah itu tadi, yang pertama berkendaraan harus lebih hati-hati. Yang kedua faktor cuaca, ya. Kalau bisa jangan kita bermain di area pantai atau dengan menggunakan transportasi laut jika sudah masuk ke musim hujan atau di musim penghujan, karena biasanya cuacanya di tahun ini agak ekstrim, banyak angin besar, hujannya juga besar kalau hujan, kemudian juga gempa, longsor, ini juga kita akan banyak dengar di tahun ini, gitu ya. Kecelakaan juga banyak di tahun ini, makanya kita harus lebih hati-hati. Ini yang secara gambaran umumnya, saya rasa itu. Ya. Oke nih Pak, kita mau ucapin makasih nih Pak udah berbagi wawasan nih mengenai tahun baru Imlek nih. Baik. Nah sebelum kita closing nih Pak, ada masih satu pertanyaan sih Pak. Boleh? Ya. Kalau untuk tahun baru Imlek nih, biasanya kita mengucapkannya apa sih Pak? Biar nggak salah tahun baru nih. Imlek gitu. Oh iya. Kalau mengucapkannya, kalau dalam bahasa Indonesia ya kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya, sambil kita memberi hormat dengan tangan di kepala atau di soja gitu ya. Seperti itu. Dan biasanya kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek atau Kyonghi ya, atau Kungsi Facai ya, gitu kan. Artinya semoga bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik, rezekinya bertambah, kemakmurannya bertambah gitu. Juga biasanya kita mengucapkan selain Kungsi Facai bisa Wanserui ya, Wanserui, semoga segala masalah bisa selesai, bisa beres gitu ya, segala urusan bisa diselesaikan dengan baik gitu kan. Kemudian ada yang dibilang Nian Yui, tiap-tiap tahun ada kelebihan Senti Chen Kang, semoga berkah kesehatan selalu di dalam tahun ini. Nah biasanya kalau kita memberi hormat kepada orang tua, mengucapkan tahun baru Imlek itu kita ucapkan seperti itu, Senti Chen Kang, artinya semoga dia selalu sehat gitu. Seperti itu, orang tua akan sangat senang kalau diucapkan gitu. Karena apa? Didoakan gitu. Kalau yang sudah 80-an kita bilang Kungsi Facai, dia udah nggak kerja lagi gitu. Iya, dia udah nggak usaha lagi, tapi kita doakan semoga dia selalu sehat gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia juga kan bisa gitu ya. Selamat tahun baru gitu kan, II atau Susuk gitu ya, atau Cek gitu ya, seperti itu. Semoga banyak hoki ya, selalu sehat. Nah itu kan boleh dalam bahasa Indonesia juga. Jadi nggak harus dalam bahasa Hokkien atau bahasa Mandarin gitu. Berarti itu untuk ucapan selamat itu emang tergantung dari orangnya masing-masing gitu ya Pak? Iya betul, tergantung dari keluarganya gitu ya. Kan ada juga keluarga yang tidak bisa bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Indonesia gitu kan. Boleh ya diucapkan itu banyak macam bahasa gitu. Baik, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya hari ini untuk membahas mengenai tahun baru Imlek ini. Nah, kawan IMD, seperti itulah perbincangan kita dengan Pak Rudi seputar tahun baru Imlek. Saya Fania, saya Stefani, saya Rudi Arianto mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kungsi Facai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.